Kita akan belajar tema 4 subtema 1 PB1 dengan muatan IPA, organ peredaran darah manusia, dan bahasa Indonesia tentang pantun. Coba amati gambar itu. Ada gambar apa aja itu anak-anak? Ya, itu ada gambar ketika waktu berangkat sekolah. Ya. Di sini akan dijelaskan. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan membantu melancarkan peredaran darah. Anak-anak kelas 5, siapa yang naik sepeda? Ya, jadi naik sepeda maupun jalan kaki kalau ke sekolah itu apa? Mendukung kebugaran dan membantu melancarkan peredaran darah. Apa itu peredaran darah? Nanti kita akan pelajari. Ini adalah gambar organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Peranan darah adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Sistem peredaran manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ya, sistem peredaran darah itu, peredaran darah kecil itu intinya ini ya, yang melewati paru-paru. Lanjut. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Selanjutnya kita belajar mengenal organ sistem peredaran darah manusia. Ada yang tahu anak-anak itu gambar apa? Itu adalah gambar jantung. Organ sistem peredaran darah manusia yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ketika jantung kita memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga.
Ini biasanya dilakukan pada korban kecelakaan ya, untuk mengecek dia masih hidup atau tidak bisa dipegang di pergelangan tangan atau di bawah telinganya, masih ada denyut nadinya atau tidak. Selanjutnya organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ini bisa kita ibaratkan seperti selang ya. Kalau selang yang mengalirkan darah ya. Pembuluh darah terdiri dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Ini kalau menghafalkan pembuluh balik vena ya, venae balik. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi itu yang mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Sebaliknya, pembuluh balik yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung, dari seluruh tubuh menuju jantung. Ini adalah gambar pembuluh ya, baik pembuluh nadi maupun pembuluh balik itu bercabang-cabang ya, kalau kita amati seperti itu gambarnya. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia itu jika dihubungkan dari ujung satu ke ujung yang lain dapat mencapai 160.000 km ya. Jadi panjang sekali kalau pembuluh darah kita itu, kalau misalkan disambungkan dari ujung satu ke ujung yang lainnya itu sangat panjang sekali. Organ peredaran darah yang ketiga apa itu? Yaitu paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru tersebut terdiri atas ribuan tabung yang bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah belajar peredaran darah manusia dan cara kerja peredaran darah manusia, siswa kelas 6 merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut salah satunya diungkapkan Udin dengan berpantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Anak-anak kelas 5 sudah mengetahui pantun kan? Ya, pantun adalah bentuk puisi lama yang memiliki irama, indah, dan bentuknya terikat. Terikat di sini artinya bukan diikat dengan tali. Terikat di sini maksudnya dengan aturan-aturan tertentu. Apa itu? Nah, ini ya. Ciri-ciri pantun atau aturan atau yang dinamakan pantun itu harus memenuhi syarat seperti di bawah ini. 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Ya, ada 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata.
Setiap baris terdiri atas 4 atau 6 kata. Kemudian terdiri dari sampiran. Sampiran itu yaitu baris ke-1 dan kedua. Dan isi yaitu baris ke-3 dan ke-4. Kemudian bersaja AB-AB atau AA-AA. Saja atau biasa disebut rima itu adalah bunyi akhir setiap baris. Kalau ini ningi, yang baris ketiga nin, i ya. Jadi baris ke-1 dan ketiga itu harus sama. Baris ke-2 dan ke-4 harus sama. Itu kalau A, B, A, B. Kalau A, 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 A itu berarti ya bunyi akhirnya dari ke-4 baris itu sama semua. Kemudian kita lanjut. Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Pantun nasihat. Pantun yang mengingatkan dan menasihati seseorang agar lebih baik. Pantun jenaka atau pantun humor, yaitu yang tujuannya menghibur orang yang mendengar. Kemudian pantun teka-teki, berisi tebak-tebakan dan membutuhkan jawaban. Kemudian pantun agama, pantun yang isinya mirip dengan pantun nasihat, tetapi terkait dengan aturan dan ajaran agama. Jenis pantun berdasarkan usia. 1. Pantun anak-anak. Pantun yang berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Yang kedua, pantun orang muda berisi tentang kehidupan masa muda. Ini biasanya mengenai percintaan. Kemudian pantun orang tua. Pantun yang berisi tentang nasihat dari orang tua kepada